Realitanya, kondisi sekarang semakin berat. Lowongan kerja semakin sedikit, saingan semakin banyak, dan yang bikin nyesek, banyak juga yang malah kena PHK. Kirim CV kemana-mana, nggak ada kabar. Scrolling loker tiap hari, susah cari yang cocok. Malasin banget. Tapi you know what? Jangan langsung merasa sudah kiamat. Di fase-fase nganggur, jangan buang-buang waktu. Jangan diam aja, bangkit, cari jalan keluar, dan tetap gaspol. Ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan sebagai anak muda Indonesia usia kerja di tengah susahnya cari kerja dan banyaknya pemberhentian karyawan. Yang pertama, upgrade skill. Selalu berusaha upgrade ilmu. Selalu berusaha upgrade kemampuan dan keterampilan. Itu wajib ya. Kalau kamu merasa peluang semakin sempit, itu tandanya kamu harus semakin tajam. Dunia kerja sekarang berubah cepat banget. Banyak pekerjaan lama digantikan teknologi, tapi banyak juga pekerjaan baru yang muncul. Jadi jangan cuma nunggu panggilan interview, gunakan waktu untuk jeli, melihat peluang-peluang baru. Dan berproseslah belajar untuk bisa menguasai skill-skill atau keterampilan yang dibutuhkan di hal-hal baru itu. Beberapa contoh misalnya, mulai dari belajar digital marketing, desain, coding, bikin konten, upgrade skill berbicara, skill public speaking, atau kemampuan bahasa asing, dan banyak lagi ya. Cara belajarnya, bisa cari-cari tempat kursus untuk membantu efisiensi supaya belajarnya lebih terarah dan lebih mudah. Bisa juga cari sumber-sumber belajar gratis. Konten-konten edukatif itu kan juga banyak sekarang ya. Kedua, coba terjun ke dunia freelance atau usaha kecil-kecilan. Zaman sekarang kerja yang bagus itu sangat bukan terbatas berupa duduk di kantor gitu ya. Banyak orang justru dapat penghasilan dengan kerja dari rumah. Lewat kerja freelance, lewat jualan online, atau bahkan jadi konten kreator, kamu bisa mulai dari yang paling kamu kuasai atau yang paling kamu suka, misal nulis, ngedit video, gambar, masak, dan banyak lagi ya. Jangan anggap remeh penghasilan kecil, yang penting ada aliran masuk dulu, daripada nunggu panggilan kerja berbulan-bulan, mending bikin karya sambil cari peluang, sambil berproses belajar. Yang ketiga, bangun jaringan. Bukan cuma mengandalkan lamaran ya. Emang tentu ada ya kasus di mana orang dalam di dunia rekrutmen itu ada dalam konteks yang tidak etis dan tidak adil gitu ya. Tapi sering juga fenomena orang dalam itu pada dasarnya muncul karena perusahaan kan pada dasarnya cari orang yang punya kemampuan kerja dan bisa dipercaya ya. Misal kita menempatkan diri sebagai pengusaha yang cari karyawan, kadang orang yang bisa dipercaya ini ya orang-orang di sekitar kita sendiri, teman-teman kita sendiri misal, atau orang-orang yang kita udah kenal dan kita tahu bahwa dia mampu menggarap apa yang kita inginkan untuk perusahaan kita gitu ya. Kita bisa jadi orang-orang yang dipilih oleh orang dalam seperti ini kalau kita punya networking yang bagus, yang luas. Semakin banyak yang tahu kemampuan kita, semakin baik. Relasi berupa banyak teman, kenalan, orang-orang seperti ini berpotensi membantu kita ya. Berpotensi membantu ngasih pekerjaan, berpotensi ngasih info-info peluang, berpotensi ngasih project-project freelance, berpotensi jadi mentor atau guru buat kamu bisa upgrade kemampuan, berpotensi ngasih rekomendasi ke orang lain atau ke bosnya tempat temanmu itu bekerja misal. Ya, membangun networking, relasi, atau hubungan dengan orang lain itu sangat penting. Yang keempat ini masalah mindset sih. Pastikan kamu selalu dalam kondisi menyadari bahwa kegagalan itu bukan akhir. Ditolak, gagal usaha, bukan akhir dari segalanya. Jangan langsung menyimpulkan, wah berarti aku nggak layak nih, dan itu bikin kamu down gitu ya. Bisa jadi ada faktor emang kita belum sampai di level yang cukup untuk bisa memenuhi requirement atau yang dibutuhkan oleh pekerjaannya. Kalau kayak gitu, itu emang perlu upgrade skill dulu ya kan. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada faktor-faktor lain yang tidak bisa kita kontrol ya. Misal emang persaingannya ketat banget gitu. Atau ya ini asal tahu juga ya, perusahaan-perusahaan itu nggak selalu perfect juga ya. Bisa jadi ada kesalahan di perusahaannya. Bisa juga orang-orang yang melakukan rekrutmen itu orang-orang yang kurang kompeten, jadi mereka mungkin tidak bisa melihat potensi dirimu sesungguhnya. Itu juga bisa terjadi ya. Pokoknya kalau mengalami kegagalan seperti itu, jangan sampai itu bikin terlalu down. Selalu ingat bahwa gagal itu proses. Yang penting kita bisa bangkit dan belajar dari situ. Yang kelima, walaupun emang lagi susah cari kerja, recommended banget tetap bermindset, tanggap terhadap kesempatan untuk membantu orang lain dan berkolaborasi dengan orang lain. Ajak orang lain kerja bareng, kolaborasi sama teman-teman, misal bikin usaha bareng, garap proyek bareng, atau saling bantu promosi. Itu juga salah satu bentuk berproses yang recommended banget untuk dilakukan ya. Ya, itu tadi hal-hal yang bisa dilakukan dan diterapkan. Semoga bermanfaat.